Teman baca, kembali lagi bersama saya Barka Winata di Behind the Book. Kali ini kita akan ngobrol sama penulis. Bukunya ada 3. Pertama ada buku Hilang, kemudian ada buku Monolog, dan buku Mula. Jadi bersama kita semua ada Nawang Nidlo Titisari. Bener Nidlo apa Nido? Nidlo Titisari. Oke, apa kabar Nawang? Kayaknya cukup lelah karena baru datang jauh dari Bondowoso dan turun kereta, mungkin tidurnya belum begitu nyenyak ya. Tapi mudah-mudahan nggak ini ya. Menjawabnya bisa jelas. Iya. Oke, Nawang ini selain penulis kamu juga aktif blog, aku lihat ya. Memang kamu kayaknya banyak sekali tulisannya di sana. Kegelisahan yang kamu tumpahin mungkin hampir rutin ya mungkin ya. Kamu dulu rutin 2018. Oke. Dan aku lihat kalau lihat dari profil kamu kan kamu yang perempuan yang ingin terus menerjemahkan suara-suara dari sekitar menjadi tulisan-tulisan yang rapi. Tapi sebenarnya isi kepala kamu tuh ada racauan apa aja sih sehingga kamu merasa bahwa itu harus ditulisin dengan runut dan sesuai apa yang kamu mau gitu. Apa sih sebenarnya yang kamu pikirkan dalam keseharian? Oh, kalau dalam keseharian tuh sebenarnya gitu-gitu aja ya Kak ya. Yang membuat aku menulis tuh cerita dari orang-orang. Jadi kan aku banyak dengar cerita dan ceritanya tuh beda-beda juga gitu kan. Jadi itu yang kayak emosinya tuh dapet gitu, emosinya tuh kekirim juga ke aku. Jadi aku tuh ngerasa ada di posisi itu dan aku pengen menjabarkan perasaan itu di tulisan-tulisan aku gitu. Jadi pertama justru kamu menyerap dari sekitar, dari orang-orang, kemudian kamu tuangkan dalam bentuk tulisan. Oke. Balik ke awal, kamu kan menulis sudah 3 buku plus 1 repackage lah ya. Maksudnya ada satu yang di repackage secara cover. Awalnya banget sampai kamu titik bahwa aku tuh sebenarnya inginnya itu paling nyaman media untuk aku mencurahkan isi hati itu dengan menulis. Itu kamu ingat nggak awalnya itu apa dan kejadiannya apa sehingga kamu memutuskan bahwa saya akan menulis? 2011 tuh kelas 2 SMA aku tuh aktif banget di Twitter. Twitter kan pada zaman itu kan masih jadi tempat sampah gitu kan ya. Masih kayak apapun tuh bisa aku tuliskan dengan bebas di situ. Aku juga dari situ juga nggak cuman menulis sebagai aku gitu. Kadang aku menulis sebagai orang lain. Maksudnya topik yang aku tulis tuh nggak selalu aku rasain gitu kan di Twitter tuh. Jadi mulai dari situ tuh mulai naik tulisan-tulisannya. Lalu aku coba nulis tulisan yang lebih panjang di blog. Pada saat itu tulisannya tuh masih berantakan, masih pakai bahasa sehari-hari, masih amburadul, masih sangat tidak rapi. Kamu inget nggak itu apa, tentang apa tulisannya? Cita-citaan, semuanya soal cita-citaan. Oke. Terus pada saat kuliah tuh aku nulis blog tuh aku kuliah. Pas aku kuliah aku ikut UKM kesenian gitu. Terus ada senior di UKM kesenian tuh dia kuliahnya di Fakultas Sastra. Terus aku minta tolong bacain. Maksudnya baca dong coba tulisanku gitu kan. Terus kasih pendapat. Menurut dia nih ini masih jauh dari kata baik. Itu berarti cerpen dong? Enggak, tulisan bebas, prosa juga. Lalu karena dia bilang ini biasanya menusuk tuh. Iya, nah kayaknya mulai dari situ deh. Kayak mau deh aku bikin yang bagus gitu. Jadinya aku seriusin tuh dari situ. Aku nulis blog lebih banyak, aku share ke Twitter. Karena di Twitter juga waktu itu kan udah mulai naik dan rame. Karena aku juga sering nge-share tweet-tweet yang dalam gitu ya. Jadi itu mulai tumbuhnya tuh dari situ. Dari Twitter, terus ke blog, terus karena dapet masukan dari senior untuk menulis yang lebih baik. Jadi dari situ aku bergeraknya gitu. 2015. Yang kamu lihat dulu saat memulai tulisan yang kamu idolakan
saat dia, maksudnya aku harus nulis minimal seperti dia gitu, ada nggak kamu waktu itu? Waktu itu nggak ada, aku nggak banyak baca buku, nggak. Oh jadi memang dari kamu menyerap aja dari apa yang kamu rasain, dari apa yang kamu cerita yang kamu dapat dari orang-orang, lalu kamu tuangkan di tadi medianya, ada Twitter, kemudian ada blog dan lain-lain. Kemudian itu tahun 2015. Kamu kuliah di perpajakan. Ya, aku udah nanya jadi udah tahu jawabannya. Bagaimana di lingkungan yang mungkin agak di luar dari itu, kemudian kamu punya UKM pun, UKM-nya kan kesenian kan, jadi kayak apakah itu sebenarnya escape cara kamu keluar dari segitu formalnya kuliah perpajakan, atau kamu ada sedikit bahwa harusnya aku gak kuliah di sini nggak majak gitu, ada nggak hal-hal yang kamu resahkan ketika kuliah dan ada percabangan antara aku tuh pengen berkarya atau tetap di akademik gitu? Sebenarnya perpajakan tuh bukan keinginanku gitu. Oke. Nah ini menarik. Ini perlu aku ceritain nggak? boleh. Aku tuh sebenarnya pengennya tuh kuliahnya di pendidikan seni rupa, karena aku dari kecil suka sekali menggambar dan kesenian itu tuh aku suka banget. Tapi nggak dapet jodohnya tuh, udah tes 2 kali nggak dapet. Akhirnya sama orang tua aku disuruh gap year dulu untuk nyoba lagi tahun depan. Tapi aku nggak mau, aku mau kuliah aja gitu. Aku nggak mau nganggur, aku nggak mau belajar lagi setahun, aku nggak mau gitu. Jadinya aku daftar ngasal, yaitu daftar ngasal perpajakan dapetnya. Jadi yaudah daripada nggak kuliah gitu. Jadi ya keterusan. Terus untungnya ada UKM kesenian, jadi aku masih tetap bisa berkesenian di situ gitu. Oh jadi aku pikir bukan penginginanku, mungkin karena mungkin tidak disupport oleh mungkin keluarga atau lain. Ternyata kalau dari keluarga justru mensupport. Apapun pilihan kamu mereka support. Cuman memang belum jodoh aja. Jadinya kamu ya memang kedengaran kayak apa dapetnya aja kan. Tapi gimana so far perpajakan selesai dong? Selesai. Dan apa yang kamu dapatkan dari maksudnya perpajakan ini? Ya ilmu dasar aja lah, karena mungkin karena aku nggak terlalu passionate gitu ya. Jadi ya cuma apa adanya aja gitu, lulus aja gitu. Tapi kamu maksudnya, nah ini menarik, maksudnya orang kan ada yang menganggap bahwa harusnya tuh aku pengen hapus aja deh bagian itu dari hidup aku, misalnya kayak kuliah kan di luar dari yang kita mau, itu tuh kan 3 tahun 4 tahun. Kamu merasa itu seharusnya bisa diganti nggak sih kuliah itu? Harusnya ada yang lebih baik gitu, apakah aku menjadi kuliah lanjut ke seni atau gimana? Enggak. Aku tuh dari dulu tuh selalu melihat dari 2 arah gitu. Jadi kayak mungkin memang jalanku di kuliah di sini walaupun aku nggak suka, mungkin ya ini aja yang bisa aku dapetin gitu. Aku bisa dapet ilmu kesenian dari UKM, dari tempat lain juga gitu. Aku masih bisa berkesenian dengan menulis buku gitu kan. Jadi ilmu perpajakannya biar aku pakai, ya udah pakai sendiri aja gitu. Mungkin lu pakai buat ya kita nggak tahu perpajakan, mungkin kehidupan kamu mungkin ada sesuatu, aku nggak tahu perhitungan atau apa yang bisa kepake buat di real life kan. Ya gitu. Buat lapor pajak kan tiap tahun. Oh iya, pajak kan sebenarnya aku pun juga bingung mau laporin pajak kan gimana sih step by stepnya gitu. Mungkin ya itu setidaknya itu kepake. Iya. Oke, balik ke penulisan. Kan kamu nulis tadi pertama di blog, di Twitter dan lain-lain. Lalu mulai kelihatan nih jalurnya bahwa aku tuh bisa kok menulis gitu. Kapan itu terjadi dan tulisan apa yang kamu merasa bahwa ini nih turning point saya, tulisan inilah yang membuat saya menjadi sekarang gitu. Ingat nggak kamu? Ada tuh tulisan yang rame banget di blog. Itu tuh yang baca puluhan ribu atau ratusan ribu, aku nggak gitu yakin angkanya. Tapi itu tuh naiknya tuh ada tulisan blog namanya, judulnya Mas. Mas. Oke. Itu kayak surat dari seorang perempuan untuk kekasihnya gitu. Itu rame banget dan dari situ naiknya. Itu tahun berapa? 2017 atau 18 ya gitu. Karena memang kalau blog viral tuh sekarang kan udah susah ya. Iya, jadi susah. Pada zaman itu mungkin era keemasan juga blog. Apa ceritanya
Kamu bisa ceritain nggak sepotong cerita yang Mas ini sebenarnya apa sih? Apa ya, kayak kasih sayang secara general aja, kayak mengungkapkan rasa terima kasih. Aku pengennya kamu begini, aku bersyukur kamu begini, kayak gitu-gitu aja sebenarnya. Cuman kan aku kemasnya dengan bahasa yang sedikit puitis gitu. Oh, jadi orang-orang relate dan merasa bahwa oh ini gue banget gitu ya. Oh, dari situlah. Nah, kemudian kamu merasa bahwa oh iya, ternyata orang-orang tuh suaraku tuh ya, orang-orang suka dan tulisan kamu tuh bisa relate ke banyak orang. Setelah itu stepnya kamu kemana lagi? Dari blog itu apakah langsung bikin buku, apakah kemudian aku nulis lebih banyak lagi sampai akhirnya nulis lebih banyak lagi, terus di DM sama Lia. Iya. Sama Lia ada di sini. Di reach-nya. Terus aku kayak, ini beneran nih aku mau nulis buku gitu kan. Aku kan nggak pernah kebayang kan dulu kan, karena aku pikir aku akan jadi guru seni rupa dulunya. Cita-citaku kan itu kan, guru seni rupa. Walaupun udah lulus pajak, tapi masih ada. Enggak. Dulunya okay. Terus karena udah kuliah di perpajakan, jadi pupus kan harapan itu kan. Terus nggak pernah ada bayangan tuh aku akan menulis buku. Itu tuh nggak pernah sama sekali. Terus begitu ditawarin sama Mbak Lia, apakah ini jalannya? Ya udah gitu. Oh, jadi di DM lah oleh Mbak Lia dari media kita. Aku suka tulisan kamu. Itu 2018, masih 2018 kan? 2017 tuh, 2018 kan bukunya terbit. Berarti Mbak Lia ngelihatnya tulisan yang ini, yang tadi, yang Mas itu atau bukan? Oh, dari Twitter. Tulisan yang mana nih kalau boleh tahu? Udah banyak banget ya? Oh, karena udah kumpulan ya? Di Twitter juga pada saat itu rame-rame banget, yang retweet tuh ribuan, yang likes ribuan gitu-gitu. Iya. Oke, jadi potongan-potongan itulah yang mungkin bagi Mbak Lia penerbit itu merasa bahwa bisa nih diangkat kemudian dijadikan buku. Nah, bagaimana prosesnya dari mulai kamu di DM terus kayak pasti ada semacam akhirnya gitu, atau sebenarnya udahlah, maksudnya udah siap, pasti akan ada yang menghubungi aku untuk tulisan aku gitu. Karena dulu kan prosesnya agak beda ya. 2018 tuh mungkin masih switching ke penulis mengirim ke penerbit. Masih waktu itu era yang bagaimana, kan era yang lebih lumrah sekarang adalah penerbit approach penulis gitu. Kamu pernah nyoba nggak ngirim ke penerbit? Oke. Belum pernah, makanya aku kaget banget karena aku nggak tahu kalau tulisan-tulisan ini tuh akan bisa dilirik sama penerbit gitu. Aku nggak tahu kalau tulisan-tulisan kayak gini tuh akan bisa diterbitkan sebagai jadi buku gitu. Aku nggak tahu pada saat itu. Jadi aku tuh kayaknya tuh kan dulu kan berangkat dari tulisan yang jelek banget dan apa adanya banget. Terus aku baca lagi, terus aku merasa oh ya ini jelek. Jadi aku revisi. Terus aku bikin lagi yang baru. Aku baca lagi beberapa saat setelahnya gitu kan. Terus oh ya ini jelek. Berarti ini perlu direvisi gitu, harusnya aku nulisnya kayak gini. Jadi tuh aku berangkatnya kayak gitu. Walaupun sebenarnya kamu nulisnya online kan, tapi apa yang udah masuk ke Twitter itu kan udah nggak bisa diedit tuh. Iya, maksudnya direvisinya tuh sebagai tulisan yang lain gitu. Oh, jadi tulisan kamu yang udah naik pun bisa kamu edit lagi menjadi karya yang baru? Bukan, tulisan yang udah ada tuh ya udah ada kayak gitu. Terus begitu aku baca lagi dan aku merasa ini jelek dan bisa diubah dan diperbagus gitu, aku ubahnya tuh sebagai bentuk tulisan yang lain gitu, jadi judul yang lain gitu. Oke. Pembahasan yang lain, cuman aku tuh sambil nginget-nginget apa salahku yang kemarin gitu loh, Kak. Jadi juga maksudnya dari tulisan yang lama kamu juga belajar untuk tumbuh dari situ. Oke. Hilang, akhirnya dari situ muncullah buku Hilang setelah dihubungi oleh penerbit. Kemudian buku yang pertama muncul adalah Hilang. Nah, ini Hilang ini kalau mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman baca di sini, apa yang coba kamu sampaikan? Karena kan kumpulan dari tulisan-tulisan kamu kan, dia bukan berbentuk fiksi, novel atau cerpen. Apa benang merahnya gitu?
dari Itu buku ini? tulisan soal kehilangan aja, mulai dari yang sakit banget terus sampai kena rima kita. Oh, maka judulnya Hilang. Apa? Segala sesuatu soal kehilangan gitu. Inspirasi terbesarnya apakah dari suatu momen dari hidup kamu atau ada hal lain? Dari banyak momen sih. Kan aku masa muda tuh kan gue sempat punya hubungan beberapa kali gitu kan. Oke. Jadi ya perasaan-perasaan pas putus cinta itu yang terus kan putus cintanya itu kan beda-beda kan Kak, nggak gitu-gitu aja kan. Jadi perasaan-perasaan itu aku kumpulin jadi satu di situ gitu. Oke, jadi tentang kehilangan yang banyaknya juga dari pengalaman kamu sendiri. Dari satu hubungan ke hubungan yang lainnya. Iya. Dan Kan emang paling gampang katanya kan nulis cerita sendiri. terus gimana kamu memandang kehilangan-kehilangan ini? Apakah ada kehilangan yang udahlah lupain aja, atau ada kehilangan yang itu sebenarnya nggak hilang, tapi dia tuh ada satu tempat di hati saya selamanya, tapi di episode yang itu, tapi di bagian hidup saya yang itu gitu. Gimana ya? tetap ada, cuman udah masanya aja yang hilang gitu kayaknya. Oke, jadi nggak kamu deny bahwa itu tuh nggak pernah ada, tapi kamu tetap menganggap bahwa itu ada. Tapi ya udah masanya aja yang udah selesai gitu. Dan itu yang ya mungkin membentuk kita juga kan. Orangnya aja yang hilang gitu. Tapi perasaan sama ceritanya itu kan ya tetap punya tempat gitu kan. Oke. Punya tempat juga. Apa tulisan yang kamu paling suka dari Hilangnya? Jujur aku nggak ingat. Karena itu udah 2018 kan. Yang ingat satu ada nggak? Apa ya? Dan mungkin ada cerita di balik tulisan itu. Misalnya ada, apakah mencintai selalu selelah ini? Kamu ingat nggak? Ingat judulnya. Aku ingat ini, kata pengantarnya tuh judulnya Pengiring Air Matamu. Itu personal untuk pembacanya. Itu kayaknya itu deh yang paling kayak ini guys, ada buku buat nemenin kamu kalau kamu lagi kehilangan, kayak gitu. Itu garis besarnya yang Pengiring Air Matamu itu. Oke, kita sempat terjeda tadi karena ada azan. Dan di sela-sela azan tadi katanya Nawang punya sebuah cerita yang mungkin belum pernah ceritain di manapun, tentang apa sih dibalik, ada hal unik dibalik proses penulisan buku Hilang ini. Apa tuh kalau boleh ceritain? Bukan di balik proses penulisannya. Oke. Di bukunya ya, di balik bukunya itu. Jadi pada saat menulis buku itu, aku tuh sedang menjalin sebuah hubungan. Oke. Lalu itu kan tulisannya kan soal kehilangan kan. Iya. Begitu bukunya udah jadi, udah mau terbit, hilang orangnya. Aku diputusin. Oh. Jadi kayak kok pas tulisnya banget tuh, maksudnya dengan iya. tema Hilang. Oke. Jadi nulisnya tuh nggak ngerasa hilang, justru setelah bukunya mau terbit, baru aku ngerasa tuh kehilangan gitu dari situ. Oh enggak, gini. Kamu punya pasangan nih. Berarti kamu nulis tentang dia dong di sini. Satu bagian atau Enggak. Oh, enggak. Oh, Karena saat itu sedang baik-baik aja hubungan kami pada saat itu gitu. Berhubungan, tapi belum sampai yang dituliskan di buku ini. Oke. Cuman begitu buku ini mau terbit, dia hilang. Enggak hilang itu kenapa itu hilang? Iya, putus aja gitu, putus hubungan. Aku diputusin, terus kayak ya kok jadi kenyataan tulisannya gitu, jadi hilang orangnya, jadi Tapi dia tahu kamu sedang proses menulis. Iya, tahu. Dan judulnya Hilang. Ya. Atau dia belum tahu judulnya? Udah lah harusnya. Iya ya, taunya harusnya udah sih kayaknya. Terus dia kayak judulnya Hilang ya. Iya, apa? Terus dia kayak apa gua aja yang hilang jadinya gitu kan. Iya, jadinya menginspirasi dia buat ini.
Tapi yang initiate putusnya dia. Iya. Oh. Jadi kayak ya itu kayak art imitates life. Jadi lucu aja gitu. Pas bukunya masih ditulis, masih dirangkai, kami baik-baik aja. Begitu udah mau terbit malah kejadian kayak Jangan-jangan ada thanks to-nya lagi di sini, nggak ada kan? nggak ada. Nggak pernah nggak aku ada, nulis nggak ada. kayak Oh, gitu. nggak ada. Deskripsi juga nggak Kalau nulis ada kan gitu. berarti harus dicoret dulu kan sebelum terbit. Jadinya Mbak Lianya, sorry Mbak Lia kita harus hapus dulu ya bagian itu boleh nggak? Gitu. Oh deskripsi bisa gitu kan? Deskripsi kan bisa Iya, terima iya. kasih. Biasa itu waktu itu kan biasanya skripsi kan selalu ada pacar lah yang support. Nah itu kalau nggak ditulis kan biasanya sebel juga kan, ya kita tulis. Tapi kan biasanya kan yang bertahan sampai lama yang nggak banyak kan gitu. Jadi ya biarkan dia ada di situ. Terus gimana? Jadi efek dari kehilangan yang sebenarnya itu ada nggak mengubah isi dari buku ini? Enggak ya? Iya, abis kehilangan diputusin itu langsung cari cowok baru. Oh gitu. Oh jadi ya udah berarti ya secepat itu aja, maksudnya kehilangan ya udah hilang. Iya Terus ya udah. Move on aja untuk ke kehidupan yang berikutnya gitu lah ya kira-kira. Di bukunya kan juga kan dari yang marah-marah mengutuk segala macam karena dikhianati segala macam, terus di akhirnya kan nerima. Nah aku tuh kayak mempersingkat langsung nerima gitu, ya udah deh boleh deh putus kayak gitu. Padahal waktu itu ya lagi sayang-sayangnya gitu. Aduh. Tapi ya karena kamu sudah menerapkan pemikiran-pemikiran ini mungkin akan jadi lebih legowo lah, lebih ringan dalam melepaskan seseorang. Jadi kayak punya jalan pintas gitu. Kapan kamu terakhir ketemu sama dia? Iya tahun ini enggak, kemarinan pernah ketemu, tapi dia udah sama keluarganya. Udah ya udahlah gitu ya. Maksudnya Iya, kamu udah. juga udah dengan kehidupan yang sekarang. Oke. Semoga dia nggak Kayaknya nonton ya. nonton nggak nih? Jangan deh. Apa nggak usah aku share? Enggak deng, aku share dong. Enggak, bagus kok. Jadi sebenarnya justru tulisan untuk diri sendiri jadinya kan? Iya, Bukan- itu bukan- dia. Iya, bukan untuk dibaca. Maksudnya dibaca orang lain juga, tapi ternyata gue juga ternyata butuh ini ya, karena gue juga baru saja kehilangan seseorang. Nulis Gimana? nulis pengiring air matamu buat orang lain, ternyata buat pengiring air mataku juga. Oke, itu tadi buku hilang, kemudian 2018, kemudian kamu datang lagi di tahun 2020 ya, dengan buku Mula. Dan formatnya agak Yang sedikit ini, yang berbeda. Oh iya, karena dulunya hilang nanti Mula. Ini formatnya novela, cerita yang cerita agak panjang lah ya, cerita agak panjang, judulnya Mula. Kenapa Mula? Karena ini juga bukan buku pertama, dan ini juga agak berubah dari gaya yang pertama. Kenapa kamu pilih judul ini? Pilih judul itu karena isinya tuh soal memulai kepercayaan yang baru, memulai hubungan yang baru, memulai dengan orang yang baru gitu. Jadi tuh orang yang nggak pernah ada sebelumnya tiba-tiba langsung memunculkan banyak pertanyaan di kepalanya Anum, itu tokoh perempuannya namanya Anum. Terus dengan waktu yang singkat tuh jadi tokoh prianya namanya Satria. Oke. Si Satria tuh datang memunculkan banyak pertanyaan, Oke. tapi dengan kedatangan Satrianya juga dia tuh memunculkan banyak jawaban juga gitu. Jadi ya itu, jadi semuanya tuh bermulanya dari banyak pertanyaan dan banyak jawaban itu gitu. Oke. Jadi kedatangan seorang Satria ini ada dua hal yang muncul, pertanyaan sekaligus, tapi juga jawaban yang mungkin seiring berjalannya waktu akan dicari tahu sering cerita inilah ya. Iya. Kalau boleh tahu sinopsis pendeknya, jadi Anum ini siapa, Satria ini siapa, terus apa sih sebenarnya yang mereka membuat konflik atau pemicunya di cerita ini? Si Anumnya tuh sebenarnya masih sangat tidak tahu banyak soal kehidupan serius tuh kayak apa gitu, yang orang-orang bilang dengan hubungan yang serius tuh apa gitu. Tuh si Anum tuh belum tahu banyak soal itu. Pada saat itu juga dia masih bimbang antara dua nama,
yang satunya namanya siapa ya, Cak? Siapa satunya? Mbak? Ada banyak. Cakap di sini ya. Paling Oke ya, oke itu. sama Satria. Oke, bener. Udah terlalu banyak lu jadi lupa ya. Astagfirullahaladzim. Lalu datang iya awalnya ada Oka, lalu datang si Satria ini. Satria memunculkan banyak pertanyaan di kepalanya Anum, memunculkan juga jawaban. Jadi gimana ceritanya? Ya tadi Anum belum tahu kehidupan yang serius lah ya. Berarti apa anak kuliah? Iya ya masih muda. Oke. Tapi udah nggak kuliah. Oke. Datanglah Satria ini. Lewat apa ketemunya? Lewat apa di cerita itu ya? Karena itu ceritanya sedikit banyak bersebelahan dengan cerita nyata. Dengan Jadi mereka ketemu. Aku lihat tadi kayak ada Twitter. online di situ ya Kak. Kamu udah lupa banget ya dengan ceritanya. Soalnya aku nggak tahu kulusnya gimana. Soalnya itu cerita sedikit banyak aku ambil dari ceritaku juga gitu. Berarti ya harusnya justru lebih ingat kan kalau cerita sendiri. Nggak, maksudnya aku lupa aku nulisnya gimana. Apa sama banget dengan ceritaku apa? Ada sedikit di. Oke. Kemudian bertemu. Jadi titik ininya romance lah ya, maksudnya temanya romance dan aku nggak bisa tanya happy ending atau sad ending ya, karena nanti jadinya spoiler. Tapi intinya tentang itu ya, tentang dinamika hubungan anak muda yang saling ya masih mencari jati diri, yang akhirnya saling menemukan. Kita tahu mungkin ujungnya akan gimana. Teman baca silakan baca buku Mula ini buku kedua ya, buku kedua dari Nawang. Ya. Nah sekarang buku terakhir kamu ini 2023. Ya. Monolog. Apa? Apakah suara kamu yang terbaru yang setelah semuanya? Karena kan buku ketiga kan, jadi udah mungkin kamu sudah belajar dari buku sebelumnya. Apakah kamu melihat ada kelemahan atau kamu melihat bahwa aku mau cari sesuatu yang baru? Nah, apa sih yang disampaikan di buku ini? Buku yang pertama itu kan kumpulan tulisan kan, lalu buku yang kedua novela. Aku tuh karena dari dulu berangkatnya dari menulis tulisan lepas gitu, jadi aku merasa aku lebih cocok menulis kumpulan tulisan. Oke. Nah, monolog ini kumpulan tulisan yang topiknya tuh beda-beda. Kalau yang hilang kan satu topik kehilangan aja. Yeah. Kalau monolog tuh banyak topik. Itu ada berapa? 14 topik atau 13 gitu? 13 topik. Jadi istilahnya campur lah ya. Tiba-tiba akan ngomongin cinta, kemudian tiba-tiba ngomongin mungkin ada karir atau dan lain-lain gitu. Enggak bukan. Maksudnya ada yang soal diselingkuin, ada yang soal malah nyelingkuin, ada yang ada yang kesengsem gitu-gitu. Relationship sebenarnya pada tetap cinta-cintaan aja gitu. Oke. Dan ini kamu tulis dari pengalaman atau udah mungkin ada beberapa yang kamu tampung dari misalnya cerita dari follower atau lain-lain. Aku tuh membuka ruang gitu Kak. Jadi aku punya line official itu, line bisnis ya sekarang. Itu untuk jadi wadah untuk followersnya tuh cerita gitu. Jadi aku bikin akun itu untuknya banyak banget. Buat orang-orang tuh cerita dengan bebas gitu. Jadi kalau aku kebetulan lagi baca, ya itu tadi aku menyerap energinya, aku membayangkan aku ada di posisi itu, lalu aku menulis gitu. Terus topik-topik yang ada dari banyak cerita itu aku jadiin bagian-bagian gitu. Oke. Cerita itu kan berarti tadi ada forum ya, kamu dengerin cerita-cerita orang. Cerita yang paling wow, yang kemudian kamu ini bisa masuk ke dalam buku, itu cerita yang mana? Banyak banget, mereka ceritanya macam-macam. Terus banyak yang aku ambil dari cerita-ceritaku juga kemarin tuh sebenarnya. Jadi ada campuran lah. Maksudnya apakah ada cerita yang kamu nggak nyangka, ternyata orang tuh bisa kayak gini loh.
Ada nggak sih yang di luar atau yang paling berkesan lah buat kamu? Nggak inget. Nggak ingat. Oke, jadi mungkin Aku kayaknya udah mulai jadi mudah melupakan deh. karena itulah kamu harus menulis ya, karena Wih. mungkin keingatan-ingatan itu Iya benar. bisa lewat tapi udah aja kan. Justru sayang kalau nggak ditulis ya, itu mungkin salah satu fungsi menulis ya. Iya. Jadi kita nggak gampang lupa karena seringkali ide lewat terus kemudian kok tadi idenya apa ya gitu. Makanya kita harus tulis. ditulis. Iya benar. Oke, Nawang itu tadi buku monolog. Jadi ini buku ketiga. Nextnya apa mau kamu buat? Ini boleh disampaikan ya? Yang maksudnya boleh ya? Pengennya nulis kumpulan cerpen. Pengennya. Oke. Tapi nggak tahu. Kumpulan cerpennya apa nih? Apakah benang merahnya relationship atau misalnya Pengen yang di luar cinta-cintaan. Kayaknya justru di luar. nggak tahu deh. Nggak tahu gimana. Ada nggak satu yang mungkin kayaknya tone-nya itu dari cerita yang ini nih? Kamu udah coba desain, udah coba kamu pikir bahwa kayaknya cerpen ini bagus buat jadi satu dari bagian buku itu. Enggak, Belum ya? Belum sejauh itu, masih baru kan baru ditanya buku selanjutnya mau soal apa gitu kan. Aku pengennya soal kumpulan cerpen gitu aja, tapi belum ada kerangkanya, belum ada draftnya lah, belum ada draftnya, tapi udah ada kepikiran bahwa bentuk berikutnya dari karya Nawang adalah kumpulan cerpen. Kumpulan cerpen. Oke. Udah 3 buku, kemudian udah banyak lah, maksudnya kamu juga udah sering berinteraksi dengan pembaca dan lain-lain. Sebenarnya dari Nawang yang dulu masih berkuliah lah di perpajakan, kemudian Nawang yang sekarang, apa sih yang udah kamu dapetin dari perjalanan menulis buku ini? Perasaan diterima kali ya, karena dulu tuh pas awal menulis tuh mungkin semua orang ceritanya kayak gitu ya, kayak selalu diremehkan gitu, kayak ngapain sih nulis gitu kan. Cerita memulai itu kan selalu kayak gitu kan, diremehkan, diragukan. Dulu tuh kalau Kak Barkah tahu ada Dwita Sari Dwita, tahu nggak? Tahu. Nah itu kan rame kan. Iya. Aku tuh kayak, kamu ngapain sih, kamu tuh pengen jadi Dwita Sari Dwita gitu, dijulitin sama temen sendiri. Jadi ada rasa apa ya, rasa berkecil hati gitu kan dari situ kan. Terus lama-lama tumbuh. Sekarang jadi karena banyak yang baca, banyak yang suka, banyak yang nerima juga. Jadi rasa diterima itu yang beda gitu, yang akhirnya ada sekarang, yang dulu tuh nggak ada gitu. Oke, jadi memang tadi kan kamu juga cerita di awal ada kritik ya. Kalau kritik ya mungkin kalau selagi itu bersifat membangun sebenarnya baik-baik aja kan. Cuman kalau ada tadi ada yang meremehkan, ada yang membenci, itu akhirnya kamu tepis aja. Terus akhirnya udah gue nulis aja gitu kan. Karena kan mungkin gaya tulisan kita bukan seperti yang dia suka gitu. Tapi sampai sekarang gimana respons pada akhirnya orang-orang yang mungkin dulu mempertanyakan lah, taruh misalnya keluarga lah. Kalau kan pada umumnya ya pasti mempertanyakan bahwa kamu bener nih mau fokus di menulis misalnya gitu. Kalau keluarga enggak, keluarga malah mensupport. Justru support ya, karena anaknya bisa punya karya lah. Oke, jadi sejauh ini yang kamu dapetin dari diremehkan udah mulai lebih baik lah sambutan dari orang-orangnya. Kalau Nawang pasti kamu udah dengan bangga bilang bahwa kamu Nawang siapa, aku adalah Nawang penulis gitu. Dengan bangga kamu bisa bilang seperti itu. Ada bangga-bangganya juga, tapi aku kayak masih merasa aku belum sebesar itu deh untuk bilang aku adalah penulis yang ya gitu. Nggak selalu harus yang besar banget. Kamu menulis kan ya kalau kamu sudah menulis dan sudah ada pembaca udah bisa disebut penulis sih. Tapi kamu senang dengan kegiatan ini? Senang.
akan sepanjang apa? Sepanjang apa ya? Mungkin saat nggak tahu deh. Belum tahu, Belum tahu. tapi masih pengen sampai sekarang masih nulis tuh. Aku masih pengen nulis novel yang bagus gitu. Aku selalu takjub dengan novel yang menyenangkan. Oke, yang novel favorit kamu apa? novel-novelnya Brian tuh bagus banget. Brian Krishna. Brian Oke. Itu banyak plotnya, terus menyenangkan gitu baca dari awal sampai akhir. Aku pengen punya satu yang bagus juga, yang menurut aku itu bisa memuaskan aku gitu. Yang menurut aku ini tuh udah cukup bagus untuk jadi sebuah novel gitu, karena yang ini kan pendek kan novela. Iya. Pengen yang kompleks gitu, yang beneran novel gitu. Oke. Pengen masih banyak. Karena beberapa penulis itu ada ininya sendiri kan, maksudnya nggak banyak yang bisa melompat dari gaya yang biasanya keluar. Misalnya kayak ada orang yang bagus sekali menulis cerpen, bagus sekali menulis kata-kata, tulisan gitu. Tapi ketika membuat novel dia setengah mati, bahkan nggak selesai. Itu mungkin challenge-nya. Aku nggak tahu ya apa itu berarti challenge kamu selanjutnya ke depan, karena beberapa ada yang kayaknya beda spesies deh gitu kayaknya. Saya udah sama kamu kayaknya spesies yang novel, aku yang cerpen, aku yang senandika dan lain-lain. Tapi ya itu mah masalah kayaknya masalah point of view aja ya. Kalau kamu bisa menembus itu sih, aku seneng sekali melihat ada orang bisa se-versatile itu keluar dari zona nyamannya, kemudian membuat tulisan yang keluar dari kebiasaan dia gitu. Ya mudah-mudahan sukses dan menjadi buku berikutnya. Tapi ya judulnya belum ada. Nanti teman-teman baca di sini yang udah menunggu karya-karya Nawang, apa yang bisa Nawang janjikan ke pembaca dan juga kembali ya, kapan karya berikutnya dari Nawang? Apakah pertengahan 2004 gitu? Bisa nyebut kayak gitu nggak? Takut banget. Oh iya tuh, gue bantuin tuh Mbak Lia tuh. Deadline. Nggak tahu, aku nggak bisa menjanjikan apa. Tapi nggak dalam waktu lama lah ya. Iya ya. Aku akan selalu berusaha produktif. Ya. Yes. Tapi berusaha doang. Step by step. Oh iya. Oke. Ya setidaknya exercising di blog atau itu kan tetap jalan kan. Iya. Sampai akhirnya mungkin dari exercise itu bisa diangkat, diadaptasi menjadi buku gitu. Oke. Terima kasih teman baca. Sorry aku tidak bisa mendorong Nawang untuk menjawab buku berikutnya kawan. Tapi ya soon ya, segera ya, dari buku terbaru dari Nawang. Ditunggu aja ya, benar. Terima kasih Nawang udah gabung bersama Behind the Book. Silakan beristirahat. Oke. Karena masih berjalan jauh dari Bondowoso. Sekali lagi terima kasih teman baca di sini yang mau bukunya Nawang. Dia sudah tersedia semuanya. Ada Hilang Mula, Monolog, terus Hilang yang versi cover baru. Dia ada di seluruh toko buku Gramedia, toko buku offline, dan juga ada di toko buku online Republik Fiksi, Bui Fiksi, dan JDA Bookstore. Beli yang asli, jangan beli yang bajakan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, boleh. Jadi kita udah dari tadi sudah ditonton oleh teman-teman redaksi. Ada di sini ada Risa juga tadi yang kemarin udah hadir di Behind the Book. Ini nggak bisa belok kamera aja. Tinggal saya. Halo Risa. Jangan lupa nonton episode Risa juga ya di Behind the Book episode lalu ya. Oke, terima kasih teman-teman baca. Sampai jumpa di episode Behind the Book berikutnya. Sampai jumpa.